Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Puspitawati dari kelas PPAPK Malang. Saya akan menjelaskan poin-poin yang sudah saya buat dengan materi siklus bisnis. Oke, teori siklus bisnis. Teori siklus bisnis ialah rangkaian suatu kondisi dalam skala ekonomi yang terjadi secara berulang, konstan, dan teratur dalam suatu periode tertentu. Terjadinya perubahan kondisi pada skala ekonomi ini disebabkan oleh tingkat pekerjaan, produktivitas, harga pokok penjualan, dan permintaan terhadap sebuah pasokan barang dan jasa di suatu negara. Namun dalam jangka pendek, perubahan ini kurang memberikan dampak positif karena pertumbuhan skala ekonomi menyebabkan perekonomian negara memasuki periode ekspansi dan resesi. Sedangkan dalam jangka panjang, ekonomi yang fluktuatif dapat memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena otoritas suatu negara dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan potensi outputnya dari waktu ke waktu. Teori siklus bisnis ada dua, yaitu teori siklus bisnis real. Teori ini menjelaskan fluktuasi ekonomi atau fluktuasi pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh perubahan teknologi produksi dan dari sumber lainnya seperti gangguan-gangguan dari luar negeri, fluktuasi cuaca, dan bencana alam. Yang kedua, teori siklus Keynesian baru. Teori siklus Keynesian baru menekankan bahwa pada kenyataan tingkat upah, hari ini hasil negosiasi dari masa lalu. Ini berarti ekspektasi rasional masa lalu tentang harga sekarang mempengaruhi tingkat upah dan posisi SRAS. Fluktuasi jangka pendek timbul karena deviasi dari permintaan agregat dan penawaran agregat. Siklus bisnis mempunyai kemampuan yang sangat penting bagi setiap pelaku bisnis. Dengan adanya kemampuan tersebut, maka pelaku bisnis bisa mengambil keputusan investasi yang tepat dan sesuai dengan prediksi tentang pertumbuhan ekonomi. Dengan berbagai tahap pada siklus ekonomi, maka kinerja relatif dari berbagai industri juga akan berbeda-beda. Kita mengenal adanya istilah industri cycle, yaitu industri yang lebih sensitif akan kondisi perekonomian. Industri ini akan memiliki kinerja melebihi industri lain saat ekonomi sedang ekspansi dan menderita kerugian lebih besar saat ekonomi sedang resesi. Contohnya nih, misalkan industri otomotif, industri produk yang menjadi bahan baku bagi produk lain. Lawan dari industri cycle adalah industri defensif. Industri defensif lebih tidak sensitif terhadap siklus ekonomi. Ini adalah industri yang memproduksi barang atau jasa yang penjualannya tidak terpengaruh pada kondisi ekonomi. Contohnya seperti industri makanan, industri farmasi, dan pelayanan masyarakat. Industri ini akan memberikan kinerja yang baik saat ekonomi mengalami resesi. Hasil penelitian mereka digunakan oleh Departemen Perdagangan Amerika atau Department of Commerce sebagai indikator-indikator cycle untuk membantu memprediksikan, mengukur, dan menginterpretasi fluktuasi jangka pendek dalam kegiatan ekonomi. Indikator-indikator itu antara lain yang pertama leading indikator, yaitu serial data ekonomi yang cenderung naik, turun, mendahului siklus ekonomi. Yang tergolong dalam leading indikator adalah antara lain seperti ukuran rata-rata jam kerja pekerja pabrik, klaim dari asuransi pengangguran, pesanan baru untuk barang-barang konsumsi dan bahan baku, kinerja vendor, pesanan baru untuk barang modal, dan lain-lain. Yang kedua, coincident indikator, yaitu serial data ekonomi bergerak bersamaan dengan siklus ekonomi. Antara lain gaji karyawan dari industri non-agribisnis. Pendapatan pribadi dikurangi transfer pembayaran, hasil produksi industri, dan penjualan perdagangan. Yang ketiga, lagging indikator, yaitu serial data ekonomi yang bergerak di belakang siklus ekonomi. Antara lain rata-rata durasi pengangguran, rasio persediaan dibanding penjualan, perubahan indeks biaya tenaga kerja per unit atas output,
rata-rata tingkat bunga kredit bank, jumlah kredit bank di bidang komersial dan industri, rasio kredit konsumen dibanding dengan pendapatannya, perubahan indeks harga konsumen untuk jasa. Indeks harga saham merupakan salah satu leading indikator dalam perekonomian Amerika Serikat. Hal ini sudah terbukti dalam berbagai penelitian. Maka penulis ingin memiliki apakah indeks harga saham Indonesia bisa menjadi leading indikator untuk prediksi siklus ekonomi Indonesia? Ada dua manfaat siklus bisnis. Yang pertama, membantu proses deteksi dini yang relatif akurat mengenai turning point kondisi ekonomi makro. Yang kedua, siklus bisnis menghasilkan indikator yang tepat untuk digunakan dalam struktur ekonomi negara. Tahap siklus bisnis ada 5, yaitu fluktuasi naik turunnya kegiatan ekonomi. Siklus bisnis dapat dikelompokkan. Yang pertama, lembah. Titik terendah ditandai dengan tingginya pengangguran. Tingkat permintaan rendah bila dibandingkan dengan kapasitas produksi yang tersedia untuk menghasilkan barang-barang konsumsi. Yang kedua, pemulihan atau recovery. Pemilihan terjadi apabila titik terendah terlampau dan mulai terjadi titik balik. Gejala terjadinya tahap pemulihan adalah mesin-mesin tua mulai diganti, kesempatan dan pengeluaran konsumsi mulai meningkat, investasi baru mulai dilakukan, produksi meningkat dan pengangguran berkurang. Yang ketiga itu puncak. Masa puncak merupakan tertinggi dari siklus ekonomi. Pada masa puncak terjadi penggunaan kapasitas pada tingkat tertinggi. Kekurangan tenaga kerja, terutama tenaga kerja terampil nih ya, dan bahan baku mulai dirasakan. Output hanya dapat ditingkatkan dengan melakukan investasi yang menambah kapasitas. Yang keempat, resesi. Resesi merupakan titik balik dari masa puncak kegiatan ekonomi, ditandai dengan jatuhnya GNP real dalam 2 kuartal berturut-turut. Permintaan menurun dan sebagai akibatnya produksi dan kesempatan kerja berkurang. Pendapatan rumah tangga menurun dan permintaan menurun. Yang terakhir ada tahap titik balik. Titik di mana suatu resesi dimulai sering disebut titik balik teratas. Titik di mana suatu pemulihan dimulai titik balik terbawah. Durasi siklus dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, siklus jangka pendek. Durasi siklus jangka pendek sekitar 40 bulan. Pola siklus ini ditemukan oleh Joseph Kitchen pada tahun 1923. Itulah sebabnya siklus ini dinamakan siklus Kitchen. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus jangka pendek adalah pengaruh alamiah dan adat istiadat atau kebiasaan. Yang termasuk pengaruh alamiah antara lain siklus iklim, pengaruh sinar matahari, curah hujan, kekuatan angin, dan gelombang laut. Kekuatan alamiah ini mempengaruhi aktivitas perekonomian. Misalnya, di Indonesia, kegiatan penanaman padi akan memuncak pada musim penghujan, sedangkan kegiatan konstruksi entah untuk dijual lagi atau digunakan sendiri seperti pembangunan atau perbaikan rumah, aktivitasnya meningkat di musim kemarau. Yang kedua, siklus jangka menengah. Dalam durasi siklus ini, jangka menengah adalah berkisar 7-11 tahun. Pola siklus ini pertama kali ditemukan oleh Clement Jaclar pada tahun 1860. Ada beberapa penjelasan tentang penyebab siklus ini. Salah satu yang cukup unik adalah penjelasan ekonomi Inggris William Stanley Jevons. Menurutnya, siklus ekonomi di bumi dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu siklus bintik matahari atau sunspot yang berdaur ulang 11 tahun sekali. Aktivitas bintik matahari tersebut menurut Jevons akan mempengaruhi siklus iklim cuaca. Selanjutnya, siklus iklim cuaca akan mempengaruhi output perekonomian, yang muaranya mempengaruhi output perekonomian nasional. Dan yang terakhir, siklus jangka panjang. Pola siklus jangka panjang pertama kali ditemukan oleh Nikolai de Kondratiev pada tahun 1925. Durasi siklusnya bersekitar antara 46 sampai 60 tahun. Salah satu faktor yang berada di belakang siklus jangka panjang adalah ditemukan dan diterapkan teknologi baru. Schumpeter menunjukkan bahwa siklus jangka panjang yang terjadi di Amerika Serikat antara lain adalah periode 1987 sampai 1842 dan
1843 sampai 1897. Siklus 1787 sampai 1846 dipengaruhi oleh penemuan mesin uap dan aplikasinya di dunia industri yang melahirkan revolusi industri. Sedangkan siklus pada tahun 1843 sampai 1897 disebabkan ditemukannya teknologi transportasi massal, yaitu kereta api. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.